Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Erling Haaland siap bela Manchester United jika digaji 5,9 miliar rupiah per minggu. Daily Star mengklaim Haaland bersedia berseragam United jika semua keinginannya dikabulkan. Dia meminta gaji sebesar 300.000 pound sterling atau setara 5,9 miliar rupiah per minggu. Laporan juga menyebutkan nilai transfer Haaland mencapai 78 juta pound sterling atau setara 1,5 triliun rupiah. Kontrak Haaland bersama Dortmund akan berakhir pada Juni 2024. Namun ada klausul pelepasan sebesar 68 juta pound sterling atau setara 1,3 triliun rupiah yang akan aktif pada musim panas 2022. Cari winger baru, Manchester United akan pulangkan Wilfried Zaha. Spekulasi masa depan Wilfried Zaha memasuki babak baru. Winger Crystal Palace itu dilaporkan akan kembali membela Manchester United musim depan. Ia merasa bahwa Palace tidak mampu memenuhi keinginannya untuk bermain di level tertinggi, terutama di ajang Liga Champions. Jadi, Zaha dikabarkan sudah mengajukan permintaan agar ia dijual di bursa transfer musim panas nanti. Salah satu klub yang tengah disasar oleh Zaha adalah mantan klubnya Manchester United. Juventus incar tanda tangan David De Gea. Sebuah rumor baru beredar mengenai David De Gea. Kiper Manchester United itu dilaporkan kini masuk dalam radar transfer Juventus. Si Nyonya tua ingin mendatangkan De Gea sebagai pesaing Wojciech Szczesny. Kiper asal Polandia itu dinilai sudah terlalu nyaman di posisinya karena Gianluigi Buffon kesulitan untuk menjadi pesaing yang seimbang. Nah, De Gea sebagai salah satu kiper yang teruji dianggap bisa menjadi pesaing yang sehat untuk Szczesny. Juventus harus siap keluar dana agak besar untuk mendapatkan jasa sang kiper. Juventus siap tempur lawan Manchester City demi dapatkan Locatelli. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan siap adu kuat melawan Manchester City untuk bisa memboyong gelandang Sassuolo, Manuel Locatelli. Kabar ketertarikan Juventus pada Manuel Locatelli sempat sinar. Namun kini akhirnya muncul lagi ke permukaan. Menurut laporan dari Tuttosport, Juventus kini kembali membidik Locatelli. Dia jadi prioritas perekrutan Bianconeri pada musim panas 2021 nanti. Akan tetapi, laporan itu juga menyebut Locatelli diminta oleh Manchester City. Juventus pun disebut tahu soal hal ini dan siap bertarung dengan tim Premier League tersebut dalam perburuan Locatelli. Clement Lenglet dibuang Barcelona musim panas ini. Barcelona kabarnya siap menjual Clement Lenglet musim panas ini. Sang defender kerap ceroboh yang berdampak fatal untuk klub. Terbaru, Lenglet melakukan pelanggaran yang tidak perlu terhadap Ruben Sobrino yang membuat Cadiz mendapatkan hadiah penalti dan membuyarkan kemenangan Barcelona. Dikutip dari Sport, Barcelona tidak menutup kemungkinan bakal memasukkan Lenglet pada daftar jual musim panas ini. Klub Katalan itu ingin membenahi lini pertahanan guna bisa tampil lebih kompetitif. Hazard kurang ambisius. Mantan bek Chelsea, Filipe Luis mengakui kehebatan pemain Real Madrid Eden Hazard. Bahkan Eden Hazard tidak jarang dibanding-bandingkan dengan dua pemain terbaik saat ini, yakni Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Filipe Luis pernah bekerja bersama dengan Eden Hazard di Chelsea pada musim 2014-2015. Pemain internasional Brazil itu mengaku terkejut dengan kemampuan Hazard yang cenderung selengean di ruang ganti. Eden bersama Neymar adalah para pemain terbaik yang pernah bermain bersamaku, sejajar dengan Messi, kata Filipe Luis kepada Daily Mail. Dia tidak berlatih dengan serius. Sevilla inginkan Takumi Minamino, Liverpool minta pemain ini sebagai gantinya. Minamino sendiri sudah tidak masuk dalam rencana Jurgen Klopp. Liverpool dilaporkan sudah mengetahui minat Sevilla terhadap Minamino.
klub berencana untuk melakukan tukar tambah dengan tim asal Andalusia itu. Mereka siap menyerahkan Minamino plus sejumlah uang ke Sevilla, dengan syarat Sevilla menyerahkan Lucas Ocampos ke Liverpool. Jurgen Klopp dilaporkan sudah lama naksir dengan pemain asal Argentina itu sehingga ia menilai ini kesempatan yang bagus untuk mendapatkan sang pemain. Premier League bikin Timo Werner membumi. Penyerang internasional Jerman itu digadang-gadang sebagai salah satu calon bintang besar di masa depan usai mencetak 95 gol selama 4 musim bersama Leipzig. Akan tetapi, Werner masih belum mampu memenuhi ekspektasinya di Chelsea. Baru 10 gol dan 9 assist yang bisa disumbangkan Werner dalam 33 penampilan di seluruh kompetisi musim ini. Timo Werner mengungkapkan kepercayaan dirinya terpukul karena mengalami kesulitan di Chelsea. Werner belum bisa beradaptasi dengan intensitas dan permainan yang mengandalkan fisik di Premier League. Susah cetak gol, Aubameyang dinilai sudah lewati masa keemasannya. Sejak pindah ke Inggris, Aubameyang menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang striker kelas dunia. Dia menjadi mesin gol baru Arsenal. Pemain asal Gabon itu bahkan sempat menjadi top skor Liga Inggris. Akan tetapi, setelah menaikkan kontrak baru, ketajaman Aubameyang seakan sirna begitu saja. Penampilan Aubameyang bersama Arsenal itu tentu saja mulai mendapatkan sorotan dari banyak pihak. Salah satunya dari Jamie Redknapp. Ia pun menilai Aubameyang sudah melewati masa edarnya. Itulah yang membuat pemain 31 tahun tersebut kini tak bisa tampil gacor seperti sebelumnya. Dramatis, Palace menang tipis 2-1 atas Brighton. Pertandingan terakhir pekan ke-25 Liga Inggris 2020-2021 mempertemukan Brighton and Hove Albion dengan Crystal Palace. Laga itu berlangsung di kandang Brighton dan berakhir dengan skor tipis 1-2. Crystal Palace mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-28 melalui gol Jan Mateta. Brighton mampu menyamakan kedudukan di menit ke-55 melalui Joel Veltman. Namun Palace kembali unggul di menit injury time babak kedua lewat gol Christian Benteke. Dengan hasil ini, Crystal Palace naik ke posisi ke-13 dengan 32 poin, sedangkan Brighton berada di posisi ke-16 dengan 26 poin. Juventus versus Crotone, Ronaldo 2 gol, Bianconeri menang 3-0. Juventus menjamu Crotone dalam lanjutan Liga Italia di Allianz Stadium Selasa 23 Februari. Pada laga ini, Bianconeri menang dengan skor 3-0. 3 gol Juventus dicetak melalui brace Cristiano Ronaldo di menit ke-35. Now Alexandro sends it in. Here's Cristiano Ronaldo and it's 1-0. Dan menit injury time babak pertama. Finger stinger there for Alex Cordas and he's there for number 2. Serta Weston McKennie di menit ke-66. Header back in from De Ligt, they're claiming a handball and it's blasted into the back of the net. Tambahan 3 angka ini membuat Juventus kembali ke posisi 3 dengan 45 poin. Sedangkan Crotone kembali terbenam di posisi ke-20 dengan 12 poin. Tambahan 2 gol Ronaldo dalam pertandingan ini membuat dirinya kembali memuncaki daftar top skor musim ini dengan torehan 18 gol. Diikuti oleh Romelu Lukaku dengan 17 gol. Menang 2-0 lawan Osasuna, Sevilla geser Barcelona. Sevilla berhasil meraih kemenangan penting dalam lanjutan La Liga Spanyol melawan Osasuna pada Selasa 23 Februari. Los Nervionenses menang dengan skor 2-0. 2 gol Sevilla dalam laga ini dicetak oleh Diego Carlos di menit ke-19. Dan Luuk de Jong di menit ke-49. Dengan hasil ini, Sevilla menggeser Barcelona di posisi ketiga dengan 48 poin. Sementara Osasuna berada di posisi ke-13 dengan 25 poin. Manchester United belum ajukan tawaran resmi untuk Sergio Ramos.
Manchester United dikabarkan belum mengajukan tawaran resmi untuk bek Real Madrid Sergio Ramos. Namun pasukan setan merah sudah memasukkan bek veteran itu ke dalam radar pembelian pemain. Dalam laporan jurnalis Sky Sport, Fabrizio Romano, MU belum menunjukkan keseriusan untuk meminang bek berusia 34 tahun tersebut. MU bahkan belum menghubungi agen Ramos terkait hal ini. Meski MU belum memulai langkah konkret, Ramos diklaim cenderung tetap ingin hengkang di akhir musim ini, sebab masih ada klub yang dipercaya berminat meminang Ramos. Liverpool kena jebakan. Trent Alexander-Arnold kembali berbicara soal kesulitan yang tengah dialami klubnya, Liverpool, pada musim ini. Ia berkata kalau The Reds terkena jebakan yang membuat mereka terus mendapatkan hasil buruk di Premier League. Jebakan yang mungkin kami alami musim ini adalah kami hampir berekspektasi untuk meraih kemenangan di beberapa kesempatan karena tahu bahwa kami punya kualitas untuk mencetak gol dari suatu tempat, ujarnya dalam Matchday program. Itu terjadi secara alami musim lalu dan musim sebelumnya lagi. Tetapi jika dipecah, itu tak terjadi karena kami beruntung. Itu terjadi karena kami masih bekerja keras, melakukan hal mendasar secara tepat hingga menit akhir. Lanjutnya, Atletico, ujian besar Chelsea-nya Tuchel. Setelah mencatatkan start apik di bawah Thomas Tuchel, Chelsea kini menatap ujian berat. The Blues akan menantang Atletico Madrid di Arena Națională Bukares Rabu 24 Februari pada leg pertama 16 besar Liga Champions. The Blues kali ini datang dalam situasi transisi usai pergantian manajer dari Frank Lampard ke Thomas Tuchel. Tuchel sejauh ini membawa Chelsea melaju bagus dengan tanpa kekalahan di 7 pertandingan. Menghadapi Atletico Madrid dianggap Tuchel sebagai ujian besar untuknya, sebab Atletico punya pengalaman besar di Liga Champions dan mapan di bawah kepelatihan Diego Simeone yang sudah berlangsung sejak 2011. Vinicius Junior tepis isu kepergian dari Real Madrid. Vinicius Junior tidak punya visi bermain di klub lain selain Real Madrid, meskipun berstatus sebagai pemain pinjaman seperti beberapa rekan setimnya yang masih muda. Musim ini Vinicius sudah dimainkan sebanyak 12 kali sebagai starter. Catatan tersebut nampaknya membuat kepercayaan diri Vinicius menjadi menjulang tinggi hingga dirinya menyatakan siap setia kepada Real Madrid selamanya. Saya belajar banyak dari para pemain yang berada di sini. Mereka yang bermain di posisi saya. Saya ingin bertahan di Real Madrid selamanya. Ungkap Vinicius kepada TNT Sport. Saya selalu fokus terhadap keinginan berada di Real Madrid bersama dengan pemain terbaik, belajar di sisi para pemain terbaik, katanya. Neymar bakal bertahan di PSG, Mbappe girang. Kylian Mbappe memberikan komentar mengenai rumor Neymar Junior bakal segera mengumumkan perpanjangan kontraknya bersama Paris Saint-Germain. Mbappe pun mengaku senang mendengar kabar tersebut. Ini berita bagus, semua orang tahu pentingnya Neymar. Saya berharap ia bisa menjadi sejarah klub ini selama bertahun-tahun yang akan datang. Jelas Mbappe seperti dilaporkan oleh Kanal Plus. Sementara itu, nasib Mbappe sendiri sejatinya tidak jauh berbeda dengan Neymar. Ya, kontrak Mbappe bersama PSG hanya tinggal berdurasi setahun lagi, yang mana membuat masa depannya pun ikut dispekulasikan. Fans bisa ke stadion di pekan terakhir Premier League. Ada kabar baik untuk fans klub Premier League. Kabarnya, pemerintah Inggris akan mengizinkan fans datang ke stadion di pekan terakhir. Pemerintah Inggris berencana tidak akan memperpanjang pembatasan kegiatan olahraga, sehingga ada kemungkinan pekan terakhir Premier League pada 23 Mei bisa didatangi lagi oleh fans. Meski dengan catatan, angka penularan saat itu memang sudah terkendali. Nantinya akan dibatasi sekitar maksimal 25% dari kapasitas stadion atau sekitar 10.000 penonton. Maka itu, pemerintah Inggris akan menguji terlebih dahulu rencana ini dengan menjadikan final Piala Liga Inggris antara Manchester City kontra Tottenham Hotspur sebagai laga uji coba. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like,
comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!